Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Syahadatan tunjina minasyarri wad dalalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang selalu memberikan kita nikmat, memberikan kita berbagai macam kemudahan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atta'illah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbab minasyahwatil khafiyah. Wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka bit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Hikmah yang kedua daripada al-hikam, berkata Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Atta'illah, bermula menghendakinya engkau akan tajrid serta menempatkan Allah akan engkau pada asbab, maka yang demikian itu merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendaki engkau akan asbab serta menempatkan Allah akan engkau pada tajrid, itu merupakan penurunan daripada himmah yang tinggi. Nah, itulah hikmah yang kedua daripada Al-Hikam Ibnu Atta'illah. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ahli tafsir yang lain ada mengatakan melainkan untuk mengenal. Jadi artinya bahwa kita ini dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Untuk beribadah. Itulah tugas kita ada di muka bumi ini. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Maksudnya adalah fungsi utama daripada kita ini mengabdi kepada Allah. Walaupun di dalam diri kita ada fungsi-fungsi lain, tetapi intinya adalah menunjang untuk ibadah. Nabi Yahya alaihi salam waktu berumur di bawah 10 tahun, masih kanak-kanak, beliau berjalan dari rumah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke rumah, masih anak-anak. Dibawai, diajak oleh kakanakan. Yahya, kita bermain-main, yuk sini. Nabi Yahya menjawab, ma khuliqtu lihadza. Aku tidak dicipta untuk bermain-main. Ini seorang anak kecil yang sudah mengerti tentang kejadian dirinya. Dibawai bermain-main, dijawab ma khuliqtu lihadza. Aku tidak dicipta untuk ini. Karena manusia adalah
dicipta untuk beribadah. Artinya bukan kada boleh kita berdagang, bukan kada boleh kita bersenang-senang, bukan kada boleh kita istirahat, bukan kada boleh kita berusaha, kada. Boleh itu. Tetapi apabila sampai masanya ibadah, kembali kepada ibadah. Kegiatan apapun, usaha apapun, pekerjaan apapun, bila sudah tiba waktu ibadah, mesti ibadah. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Dan itu menunjukkan kita adalah manusia yang sihat, manusia yang sempurna akalnya. Artinya apabila kita ini asik bekerja, asik bermain, asik bersenang-senang, tanpa memperdulikan waktu ibadah, itu menunjukkan ada kesalahan di dalam jiwa kita. Ada error dalam diri kita. Ada salah, yang mesti dibaiki. Yang mesti dibaiki. Asik berdagang, kada tahu hukum Allah halal haram. Asik berdagang, kada tahu waktu sembahyang. Terus berdagang, bertani, bekerja. Ibadah dilupakan. Ini error manusia nih. Kenapa? Karena kada sesuai dengan penciptaannya. Dia dicipta untuk ibadah. Pernah kita contohkan untuk lebih mudah mengerti dengan handphone. Handphone, HP. HP itu dicipta fungsi utama untuk apa? Untuk komunikasi. Itu utama. Untuk bepandir kawan di sini lawan jauh di sana. Itu fungsi utama HP. Tetapi di dalam HP itu ada kamera. Dalam HP itu ada pemutar lagu. Dalam HP ada kalkulator. Dalam HP ada permainan. Itu hanya sebagai penunjang. Tapi intinya adalah untuk komunikasi. Nah, sebuah HP yang baik. HP yang baik nih. Kita mutar lagu, mengaji umpamanya, putar mengaji. Datang panggilan. Panggilan dari jauh datang. Ampihnya mengaji HP. Ada panggilan ya. Putus lagu, putus, apapun putus, panggilan datang. Karena HP ini fungsi utama memang untuk panggilan itu. Fungsi utama untuk panggilan. Rakatan menghitung kalkulator nah di HP. Masuk SMS, pajak kalkulatornya. Timbul pesan masuk ya. Karena fungsi utama HP memang itu, komunikasi. Nah, bila HP kita demikian, berarti baik HP-nya. Baik ini HP. Tapi apabila kita asik memutar lagu, putar lagu, panggilan orang kada masuk lagi, SMS kada masuk lagi, aur lagu harus berbunyi, ini HP error. HP ini sudah kada diris lagi. Kenapa? Panggilan orang kada masuk. Karena memutar lagu. Memeriksa gambar, kada masuk lagi panggilan-panggilan orang. Ini HP sudah perlu dibaiki. Dan HP ini murah, rusak. Murah nih HP. Bilang kada berharga lagi. Karena fungsi utamanya kada berfungsi. Nah, demikian manusia yang sibuk dengan pekerjaan tanpa menghiraukan ibadah. Ini manusia adalah murah harganya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekedar perbandingan fungsi kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kan bukan kada boleh kita bekerja, bercari, berkabun, boleh. Tapi ingat, kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita dicipta untuk ibadah. Kita seringkali memikirkan perluasan usaha. Ada usaha ini tangkap dan menguntungkan. Ada usaha ini tangkap, ini menguntungkan. Ada usaha ini ambil, habis waktu untuk usaha. Tetapi untuk ibadah kita kadang-kadang mengadakan perluasan. Mulai umur 30 sampai 60, ini tutupang wirid, kan ada pertambahan, belum bak orang lagi. Yasin, Yasin bermaghrib semacam. Berpuluh-puluh tahun, kadang ada peningkatan. Tapi kalau usaha,
bikin ini, ulah itu, tambah ini, tambah macam-macam usaha. Selalu ditambah pemasukan. Tetapi pemasukan ibadah kita berkurang, makin tua makin kurang, makin tua makin kurang. Nah ini error juga nih. Ini error juga. Nah jadi selalu kita ingat bahwa kita ini dicipta untuk ibadah. Ada orang-orang dahulu yang ditulis di tangannya. Di tangan ditulis khuliqtu lil ibadah. Aku dicipta untuk ibadah. Jadi bila hendak kemana-mana, oh aku dicipta untuk ibadah. Bukan untuk kedakaruan, bukan untuk itu ini. Aku dicipta untuk ibadah. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi tugas kita ini ibadah. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ada sarana dan prasarana. Karena ibadah ini memerlukan berbagai macam. Ibadah memerlukan kekuatan tenaga supaya bisa bergerak, supaya bisa sembahyang, supaya bisa naik haji, supaya bisa umrah. Itu perlu kekuatan. Makanan, minuman. Untuk beribadah kita perlu pakaian. Untuk beribadah kadang-kadang perlu kendaraan. Untuk beribadah perlu tempat. Banyak keperluan-keperluan kita agar kita bisa beribadah. Nah, untuk mencukupi keperluan kita beribadah ini, Allah ada menyediakan dua tempat yang kita duduki, yang kita jalani. Untuk mendapatkan keperluan ibadah, ada dua cara yang diberikan Allah. Ada dua tempat yang diberikan Allah. Pertama namanya asbab. Yang kedua namanya tajrid. Nah, ya tadi iradatuka tajrid ma'a ikamatillah iyyaka bil asbab min asyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a ikamatillahi ta'ayyaka bit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Jadi ada dua untuk mencukupi kebutuhan ibadah nih. Ada asbab, ada tajrid. Asbab ini apa artinya? Ya sebab. Bekerja, berdagang, bertani, menuri, beternak, jadi guru, pegawai. Ini asbab. Artinya apa? Dia mendapatkan kecukupan ibadahnya melalui pekerjaan-pekerjaan. Nah ini asbab namanya. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ untuk mendapatkan keperluan ibadah. Inya menure lebih suka hanya kau masak, berdagang kayak hanya nukar baju, berdagang hanya kawan nukar ini untuk ibadah. Ada orang yang ditempatkan Allah di situ. Nah yang kedua, ada orang yang ditempatkan Allah di satu makam namanya tajrid. Ini orang dalam rangka mencukupi keperluan ibadahnya kada perlu berusaha. Dia telah dicukupi. Contohnya warisan banyak. Banyak isi warisan. Ini kada becarian. Bulan ini datang nang saham di anu. Bulan akan datang nang di anu. Di rumah aja bagaimana? Datangan duit ke rumahnya. Nah ini orang ditempatkan Tuhan di makam tajrid ngarannya. Kan ada ya kalau kayak itu orang nang kada berusaha, betoko kada, beternak kada, betani kada, apa kada, tapi duit banyak nak berisi datangnya, serabanya ada, beribadah apa kawa. Nah ini ngarannya di makam tajrid, di andak Tuhan orang ini. Nah para muhibbin rahimakumullah, apabila kita ditempatkan Tuhan di makam, di tempat yang namanya asbab, nah lalu kita hendak berpindah ke makam tajrid. Aku ampih dah berdagang, ampih bahuma, ampih menurih, aku hendak beribadah aja lagi. Dagangan semuaan tutup habis lagi, aku hendak beribadah. Duit nak datang-datang kada-kada terserah. Pokoknya aku beribadah. Nah ini orang keinginannya jahat yang tersembunyi. Ini orangnya ada kejahatan yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan menempatkannya di tempat namanya asbab.
hendak berpindah, hendak di rumah aja bagana lagi, pasar kada turun lagi. Nah ini orang ada syahwat khafiyah, ada keinginan jahat yang tersembunyi. Orang yang selama ini duduknya ditempatkan Allah di makam tajrid, sudah nyaman nih, tiap bulan ada kiriman, tiap bulan ada pernah talantar memakan pakai apa cukup. Berpikir, nukar kabun, anak bakabun lagi na aku nih. Nah, anak bakabun, padahal bertahun-tahun dah begana di rumah aja. Beribadah gawian datang duit. Kalinya membuka kios di muka rumah. Nah, membuka kios. Ini ngarannya inhitat minal himmatil aliyah. Ini turun tingkat ngarannya. Turun ini. Ada penurunan himmah yang tinggi. Inhitatun minal himmatil aliyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sekarang kita mengetahui di mana Allah menempatkan kita. Ini yang perlu kita tahu. Apakah Allah sekarang ini menempatkan kita di satu tempat yang namanya asbab untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ataukah sekarang ini Allah sudah menempatkan kita di makam tajrid untuk mencukupi kebutuhan ibadah kita? Ini perlu diketahui. Tandanya orang-orang yang ditempatkan Allah di makam asbab, nang berdagang, bertani, bekerja. Tandanya orang yang direstui Allah untuk itu. Ada 6 tanda. Bila 6 tanda ini ada pada kita, berarti kita direstui Allah duduk di situ. Jangan hendak pindah ke makam tajrid, ke makam nang kada berusahaan lagi. Tetapi bila mana 6 tanda ini ada sesuatu yang kada kita miliki, kada bisa kita dapatkan, berarti itu isyarat kita mesti pindah kepada makam tajrid. Nah, demikian pula sebaliknya, makam tajrid. Apakah dia di makam tajrid ini sudah diridhai Allah? Ada tandanya. Bila tandanya ini kada pas, berarti itu isyarat agar pindah kepada asbab berusaha. Nah sekarang kita mengetahui apakah usaha kita ini diridhai Allah. Bila diridhai Allah, kita rusakan aja berusaha. Jangan berampi-ampi sampai mati berusaha. Sampai mati. Jangan berampi-ampi kalau memang di situ diridhai Allah. Nah tandanya apa? 1. Husulul kifayah wal muasah lil fuqara wal masakin. Pertama, usaha kita yang kita jalankan selama ini cukup untuk keperluan kita dan bisa membantu orang lain. Dagangan kita, usaha kita, hasilnya itu cukup untuk kebutuhan kita, bahkan bisa membantu orang lain. 1. Yang kedua, la yulhihil asbab an zikrillah. Usahanya yang selama ini dia jalankan kadang melalaikan dia daripada zikrillah. Sembahyang berjamaah yang kawan, ini tokonya parak masjid, yang berjamaah kawan, ke pengajian aktif, kada terganggu, baca Quran sekian juz sehari kawan. Usahanya kadang mengganggu dia daripada zikrullah. Nah ini tanda yang kedua, tanda kita ini diridhai Allah dalam kedudukan berusaha. Yang ketiga, la yajurruhul asbab ila ma harramahullah. Usaha kita ini kadang menarik, membawa kepada yang diharamkan Allah. Nah usaha kita nih kadang menarik kepada sesuatu yang diharamkan Allah. Kadang-kadang ada usaha itu yang bisa membawa kepada yang diharamkan Allah. Ini kadang usahanya ini murni, kadang membawa kepada yang diharamkan Allah. Satu contoh, sekarang ada usaha. Nah kita kadang kawa berusaha itu kalau kadang membuka rekening di bank. Contohnya,
Karena perusahaan-perusahaan tuh nya kada hakun kita berkirim duit lawan salis nya kada percaya. Jadi kita ini mesti maulah rekening maka di bank. Maka di bank nang berbunga banknya, lain bank nang kehendak kita, kada bank nang ditunjuk inya. Itu ada bunga dapat kaina kita. Dari simpanan kita, karena murah rekening pasti ada menabung. Ada mau liur basi pula rekening itu, ada duitnya. Nah, hendak berusaha ini mesti membuka rekening di bank, maka bank ini riba. Mau kada mau riba. Ini karena sudah membawa kepada yang diharamkan. Nah, bila macam itu berarti usaha kita ini sudah kada diridai Allah. Nah, cari usaha lain nang kada menarik kita kepada yang diharamkan Allah. Banyak usaha lain nang kada menarik nang diharamkan tuh. Yang keempat, muasyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang baik. Usaha ini usaha orang baik-baik. Yang kelima, mujanabatul asrar, dia menjauhi orang-orang jahat. Nya kawa usahanya itu kada berhubungan dengan orang-orang jahat. Ahli sugok, ahli mafia, ahli apanya kawa kada berhubungan dengan itu. Karena usahanya kada sangkut paut dengan bubuhan itu. Yang keenam, husulun niyati salihah, adanya niat yang saleh. 6 perkara tuh. Bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan duduk di situ. Jangan berpindah-pindah. Baik berpindah usaha atau berpindah kepada kada berusaha. Jangan. Itu sudah alamat. Coba bayangkan, kita ada berisi usaha pemasukan nih. Cukup, bahkan lebih. Ibadah sedikit pun kada terganggu. Kada membawa kepada yang haram. Kakawanan orang yang baik-baik. Orang yang jahat-jahat jauh. Niat yang baik ada. Usaha apa lagi yang baik pada itu. Karena ini memang diridai Allah usahanya nih. Ukur aja usaha kita nih. Pas kada itu. Bila kada pas, usaha kita kada diridai Tuhan. Kita mesti pindah pada usaha itu. Kalau hendak baik, kalau hendak selamat. Bila ditarusakan, bahaya. Kada percaya, buktikan lah kaina. Kalau kita berusaha, macam-macam dah usaha dicari, kada mau cucuk. Usaha ini gagal, cari usaha ini, kada mau baik juga berusaha, macam-macam cara sudah, ada yang baik, cuma ada haramnya. Ada yang baik, cuma di lingkungan orang-orang jahat. Ada yang baik usaha, cuma kada kawasan bahaya, ngeriput. Nah, bila macam itu kita harus pindah. Pindah ke mana? Pindah ke usaha yang baik, bila kada ada juga, pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid. Pindah ke makam tajrid. Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, itu Allah bertanggung jawab. Ada pacang kelaparan kita ada. Ada pacang susah ada. Karena ini Allah yang memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita berpindah seorang, nah itu bahaya. Bahaya. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam usaha itu diperlukan juga niat yang baik. Karena usaha ini menentukan sabilillah atau sabili syaitan itu diniat. Usaha sama, turun katupu sama, buliknya sama, bulihinya duitnya sama. Tapi saya kok niatnya salah, fisabilis syaitan. Saya kok niatnya baik, fisabilillah. Nah, jadi niat. Orang yang usahanya diridai Allah itu dia mudah untuk mendapatkan niat-niat yang baik itu. Apa niat yang baik? Kita berusaha. 1. Ibtigha'u fadlillah. Kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Anugerah Allah.
Fadlillah, anugerah Allah itu lebih khusus daripada rezeki. Berusaha jangan niat mencari rezeki, jangan. Berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, ar-rizku yasmalul halala wal haram. Rizki itu termasuk nang halal dan haram. Makanya doa rizkan halala, ya, supaya rezeki nang halal. Kalau kita berniat mencari rezeki, nah itu salah. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari fadlillah, anugerah Allah. Nah, itu niatnya. Karena anugerah Allah itu, fadlillah itu dicontohkan dalam Al-Quran. Dalam surat Jum'ah. Fa'idha qudiyatis salah, fantashiru fil ardi, wabtagu min fadlillah, wadhkurullah katsira, la'allakum tuflihun. Nah, jadi artinya anugerah rezeki, anugerah Allah itu letaknya di antara dua zikir. Fa iza qudiyatis salatu, bila tuntung sembahyang, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah, wazkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, jadi berusaha itu hendaknya turunnya berdoa, berzikir. Nah, di toko pun berzikir dan berdoa juga. Itu dapat anugerah Allah. Jadi niat yang pertama itu berusaha anugerah Allah yang dicari. Fadlillah tadi. Nah, di antara niat berusaha, aunul muslim, menolong orang Islam. Menolong orang Islam. Karena orang nang katuko datang itu orang nang perlu. Apalagi jual obat. Nah, berjual apa lagi? Orang-orang perlu. Jadi buka toko sahajaku menolongi kaum muslimin. Cuma harga jangan terlalu tinggi, kada menolongi ngarannya. Nang sedang-sedang aja harga. Ini menolongi niat nih. Orang berhutang dihutangi kan menolongi. Nah, niatnya menolongi orang muslim. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ila tajrid illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihatin ka ta'azzuri ma dzukir min kulli wajhin. Apabila dia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan tadi, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kecuali perintah gurunya. Nah, kecuali perintah guru. Dan jadi berusaha padahal bagus. Semua tanda yang dibaik itu sudah ada padanya. Cuma aja guru macam pindah. Sekarang ikam kawani aku di rumah aja begana, aku makan juga ikam. Nah, lepas mau ada mau. Ampe berusaha tuh. Ada jalan lain lagi, ampe. Tajrid. Karena perintah guru. Aw bi isyaratin wadihah, atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan dari segala sisi. Kada kawa berusaha cobai ini, kada kawa. Cobai berusaha ini untung, cuma terganggu ibadah. Berusaha ini kau beribadah, rugi. Berusaha ini akhirnya kembali kepada nang haram. Kada kawa dicoba-coba semacam-macam, kada kawa juga ibadah, usaha nang baik. Nah, itu artinya isyarat dari Allah pindah. Jangan di situ lagi begana. Kada usah lagi beribadah aja sudah kepada Allah. Nah, pindah ke makam tajrid ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, kemudian orang-orang yang sekarang ditempatkan Allah di makam tajrid, itu ibu-ibu rumah tangga yang dicukupi suaminya, itu makam tajrid. Tugas ibu-ibu apa di rumah? Kemarian datang duit gan dapur, segan itu, segan ini dikelola oleh ibu rumah tangga. Itu sudah makam tajrid. Jangan nak berusaha menambah usaha bini-bini nih. Kalau sudah dicukupi. Nah, alamatu ikamatillah fit tajrid, alamat Allah menempatkan dia di makam tajrid, makam nang kada berusahaan. Pertama, yassara lakal kifayah. Allah mudahkan bagi engkau kecukupan.
Selama ini kita kada berusaha apa-apa, berdagang apa kadada, umpat saham di mana kadada, apa kadada. Tapi selalu cukup. Makan, pakai apa, cukup aja datangnya. Itu satu. Ini tanda bahwa Allah menyuruh kita, kayak ini aja sudah kada usah berusaha. Yang kedua, tandanya ja'ala nafsaka mutmainnatan 'inda adami husuliha. Allah jadikan diri engkau tentram, tenang ketika ketiadaannya. Kada ada duit, kada ada makanan, tenang, sabar, kada ada keluh kesah. Allah jadikan hatinya seperti itu. Yang ketiga, ada mutama lima fi aidin nas, tidak ada tamak kepada milik orang lain. Kada ada menghendaki ampun orang, kada ada hendak supaya diberi orang, kada ada hendak supaya diinjami orang, kada ada. Yang keempat, safa'u waqtika 'alal istighal bi ibadatillahi ta'ala, bersihnya waktu engkau sibuk dengan ibadah. Kita hari-hari ini sibuk waktu penuh dengan ibadah. Belajar, mengajar, beribadah, zikir, Quran, apa habis sudah waktu beribadah. Ekonomi cukup. Menrahatan kada cukup, hati kada gelisah juga, tenang. Ini artinya kita direstui Allah demikian. Jangan hendak sedikit pun membuka usaha. Jangan hendak sedikit pun bersaham di situ di mana-mana. Ini sudah tenang, Allah sudah meridai, merestui kita duduk di situ. Idza wajada ma dzukir la yantaqilu ilal asbab illa bi amri syaikhihi aw bi isyaratin wadihah kata'azzuri ma dzukir. Bila sudah orang itu mendapatkan yang disebutkan tadi, kecukupannya mudah, dirinya tenang, mun kada berduit, kada ada tamak lawan ampun orang, waktu penuh dengan ibadah beisi, jangan berpindah kepada asbab, kepada usaha, kecuali perintah guru. Kecuali perintah guru. Kecuali guru nyuruh yang berdagang itu guru. Atau ada isyarat yang nampak seperti uzur yang disebutkan, seperti kada bisa yang disebutkan itu. Dahulu pemasukan bagus, lancar, hati tenang, punya kada berduit, waktu penuh dengan ibadah. Sekarang pindah macet, ngerancak mengirimi tiap bulan, kada lagi ngirimi, kada lagi mengirimi, kada berduit, ada gelisah, ada gelisah. Ini artinya isyarat bahwa Allah menyuruh kita buka usaha. Nah, buka usaha. Ini diridai Tuhan nih berusaha nih. Kenapa? Karena jalan keuangan yang selama ini bagus, lancar, macet. Dan hati kenapa dulunya tenang, sekarang kada nyaman hati. Ya, itu artinya isyarat bahwa Allah menyuruh sudah berusaha. Atau kada kau menggunakan waktu beribadah. Kiriman lancar, samuan bagus, cuma sekarang malas beribadah. Melihat TV seharian ke-7. Kada kau beribadah, kada tau buka-buka lagi hati nak beribadah, membaca Quran. Kayaknya turun ke warung duduk, di warung betang harianan, ngopi di warung duduk. Dahulu pada apa? Ibadah. Sekarang hati terganti dengan demikian. Nah, ini tanda Allah menyuruh dah berusaha aja supaya ada kesibukan. Timbang melihat TV, tentang nyambati orang di warung di gardu, baik berusaha. Nah, au bi isyaratin wadihatin kata'azzuri ma dzukir. Nah, jadi itulah sekilas tentang pengertian apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad ibni Athaillah. Iradatu kat tajrid ma ikamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah, menghendakinya engkau akan tajrid padahal Allah menempatkan engkau pada asbab, maka itu adalah merupakan keinginan jahat yang tersembunyi. Dan menghendakinya engkau akan asbab padahal Allah menempatkan engkau di makam tajrid, itu berarti turun tingkat, turun daripada himmah yang tinggi. Nah, jadi artinya kita supaya mengoreksi diri kita untuk bisa mengikuti petunjuk hikmah ini. Ilmu ini sama dengan senjata. Sama dengan senjata.
Ilmu senjata macam-macam, senapang, pistol, karis, pedang, mandau, apa. Ilmu kayak itu juga. Nah, jadi ilmu ini, ya itu kita dapat ilmu, dapat pistol artinya. Cuma pistol mau dipakai segan apa? Bisi pedang di rumah, bisi tumbak, bisi karis, hibak rumah, uang senjata, memainakan gak ada bisa, segan apa? Hibak rumah uang senjata. Ilmu itu bermanfaat di waktu kita berhadapan dengan masalah. Kita bicara sabar nyaman, bagaring ketahuan sabar ada. Sabar di sakit, sabar musibah, sabar apa. Semua tahu kita hadis-hadisnya ini, fadilatnya ke surga. Mbak kita takana, nah itu nang ianya. Jadi hikmah ini adalah untuk kita jadikan petunjuk, jadikan jalan untuk diri kita. Apakah selama ini kita sudah duduk di tempat yang direstui Allah? Munnya kada, jangan bagana, pindah. Cari tempat yang dimana Allah restu, ridha kepada kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.